Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Ziaul Haq Muhammad Ali Zuhdi dari kelompok 10. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang pentingnya integrasi masyarakat pada mata kuliah kewarganegaraan. Baik, menuju ke pembahasan yang pertama, ada pengertian integrasi masyarakat. Yang kedua, bagaimana memahami pentingnya integrasi masyarakat di Indonesia. Apa saja integrasi yang tepat untuk masyarakat Indonesia. Menuju pembahasan yang pertama, pengertian integrasi masyarakat. Integrasi masyarakat adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dalam suatu masyarakat sehingga tercipta suatu kesatuan yang harmonis dan fungsional. Integrasi masyarakat merupakan proses sosial yang berlangsung ketika berbagai elemen atau kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, agama, ras, status sosial, dan lain sebagainya itu berbeda dan berusaha untuk hidup berdampingan, hidup bersama secara damai dan teratur agar menimbulkan suasana yang harmonis. Jadi pengertian integrasi sosial itu adalah proses masyarakat itu bersatu. Jadi enggak masyarakat yang satu golongan, tapi banyak golongan. Misal golongan tua muda, golongan kaya miskin, golongan beda agama, Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Ada ras, suku, bangsa yang berbeda-beda, suku Jawa, suku Sunda. Nah, itu mereka proses penyatuan agar mereka dapat bersatu, dapat bersosial, juga agar hidup mereka menjadi harmonis. Ya, nggak ada kayak permusuhan di antara mereka, atau mungkin bisa dibilang kayak olok-olokan atau nggak suka antar golongan gitu. Jadi tujuannya integrasi itu agar kita bersatu jadi satu kesatuan. Integrasi masyarakat terjadi tidak secara instan, ya, memiliki interaksi yang berlangsung terus menerus. Jadi pastinya ada proses, ya, namanya proses itu pasti nggak secara instan. Misal kayak kita mencoba hal yang baru untuk menyatukan dua agama agar bisa saling toleransi, itu mungkin anggapannya nggak secara langsung bisa. Jadi kita harus proses dulu, awalnya pendekatan, setelah pendekatan kita awali dengan kita teruskan dengan saling mengenal. Ya, pada akhirnya ya itu nanti tujuannya untuk kebersamaan, persatuan. Adapun unsur-unsur dalam integrasi masyarakat. Yang pertama, adanya kesadaran untuk bersatu. Masyarakat menyadari pentingnya hidup bersama secara damai. Jadi
penting juga ya kesadaran antar masyarakat di masyarakat agar mereka berpikiran bahwasanya kalau persatuan ini sangat penting bagi kita. Jadi tidak hanya tindakan saja, tapi kita juga butuh akal pikiran yang bersatu. Nilai yang kedua, nilai dan norma yang disepakati bersama. Kelompok sosial sepakat untuk hidup dalam aturan yang adil dan berlaku umum. Nah, ketika sudah terjalin integrasi sosial atau persatuan, nah lebih baiknya atau mencegah ya agar tidak terjadi kepecahan lagi dan terus berlanjut persatuan itu, maka ditetapkanlah ada nilai-nilai dan norma, peraturan-peraturan bertujuan agar mencegah perpecahan, jadi menjaga kesatuan ya, yang itu harus disepakati oleh kelompok-kelompok yang bersatu tersebut. Yang ketiga, kerjasama dan toleransi, adanya saling pengertian dan penerimaan terhadap perbedaan yang ada. Ya, kerjasama itu pasti karena kita sudah bersatu, yang harus ditanamkan kepada masyarakat itu kerjasama. Ya, kalau bersatu tapi nggak mau kerjasama saling menolong, ya buat apa ya? Dan juga toleransi. Ya, tadi sudah saya contohkan, kita berbeda-beda agama, tapi kita harus saling toleransi antar agama. Semisal di Islam itu waktunya sholat Jumat, yang di Kristen jangan rame. Sama halnya ketika hari Ahad ya, di gereja di Kristen itu ada ibadah, kita yang di masjid jangan rame. Itu saling toleransi, saling menghargai antara lain. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Nomor 4, institusi sosial yang menjadi penengah seperti keluarga, sekolah, pemerintah, agama, yang membantu menjaga kesatuan dan menangani konflik. Ya. Institusi sosial, ya gunanya agar tidak terjadi pecahan, selain adanya norma dan nilai hukum, itu kita juga perlunya institusi sosial. Keluarga yang salah satu masyarakat ya, salah satu di dalam masyarakat. Ada juga sekolah yang untuk membantu anak-anak kita agar mereka berpendidikan. Ada juga pemerintah yang mengatur nilai norma hukum, dan masih banyak lain. Integrasi masyarakat dapat dipahami sebagai suatu proses penyatuan individu atau kelompok sosial memiliki berbagai perbedaan. Jadi kalau cuman individu sama individu itu masih belum dikatakan integritas sosial, tapi harus kelompok dan kelompok. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, integritas memiliki arti yang sangat penting karena keberagaman suku, agama, ras, dan adat istiadat yang ada. Tanpa integritas, perbedaan ini berpotensi menjadi sumber ketegangan sosial atau bahkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Ibrahim menjelaskan bahwa integritas sosial yang efektif akan menciptakan ikatan sosial yang kuat antar individu atau kelompok masyarakat, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga aspek ekonomi dan politik. Ya, Allah ya sangat penting ya integritas itu. Sama halnya firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhalladzina
ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabah illa lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk agar untuk kalian saling mengenal satu sama lain. Jadi di dalam firman-Nya Allah menjelaskan kita itu berbagai suku, berbagai bangsa, pokoknya bermacam-macam. Ada laki, ada tua, ada muda, ada perempuan. Itu tujuannya ada agar kita saling mengenal satu sama lain. Masuk ke pembahasan yang kedua, memahami pentingnya integritas dalam masyarakat Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya, integritas di dalam Indonesia itu sangat penting. Kita ketahui masyarakat Indonesia itu sangat bermacam-macam, sangat beraneka ragam, ya. Beraneka ragam budaya, entah itu ras, juga kelompok, agama, pokoknya banyak, berbeda-beda. Kenapa penting? Ya, karena kita harus menjadi satu kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Ya, kalau kita terpecah, ya pastinya susah. Ya. Banyak juga kasus-kasus yang dahulu ada ingin memecah dari Indonesia, ya. Sampai sekarang pun masih ada kasus-kasus seperti itu yang itu kurang efektif ya untuk berjalannya integritas sosial dalam Indonesia. Ya, karena integritas di dalam masyarakat Indonesia adalah pondasi utama ya, dalam persatuan bangsa. Ya, ini bukan hanya pilihan ya. Integritas itu di Indonesia bukan yang pilihan, akan tetapi kebutuhan utama agar bangsa ini bisa tumbuh kuat dan stabil. Ya. Berikut alasan integrasi masyarakat, integrasi masyarakat menjadi sangat penting. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. Integrasi sosial memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme sehingga masyarakat dari latar belakang bisa merasa sebagai bagian dari suatu bangsa. Ini masyarakat kecil, orang-orang kecil itu harus tetap memiliki integrasi sosial, memiliki rasa integrasi ya, karena mereka harus merasa Indonesia itu perlu bersatu. Mencegah konflik sosial dengan adanya nilai bersama dan kerjasama, potensi konflik akibat perbedaan dapat dicegah dan diredam. Nah, jadi adanya nilai dan norma hukum itu penting karena buat menjaga masyarakat agar tidak terjadi konflik atau terpecah. Mendukung pembangunan nasional. Tanpa integrasi, pembangunan bisa terhambat karena munculnya perpecahan atau ketidakharmonisan antar kelompok sosial. Pembangunan nasional ini ya pastinya bertujuan agar integrasi sosial berkepanjangan ya, berterusan secara panjang. Tapi kalau kita sebagai masyarakat merasakan konflik atau melakukan konflik perpecahan, ya itu pembangunan nasional pasti tidak ada harganya atau akan sia-sia. Jadi itu sebagai alasan penting kenapa integrasi sosial itu harus terjadi di Indonesia. Mewujudkan kehidupan yang harmonis dan toleransi. Harmonis itu pasti, toleransi juga pasti, walaupun saya sudah jelaskan tadi ya. Menguatkan identitas nasional. Dengan hidup berdampingan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia membentuk identitas nasional yang khas bernama Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu saat berbeda-beda
tetap satu jua. Kita sudah memiliki identitas, walaupun negara kita maritim, kebanyakan laut, terpecah-pecah juga pulaunya, nggak jadi satu. Tapi kita memiliki identitas atau slogan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang artinya berbeda, tapi kita harus tetap satu. Dan salah satu utama pentingnya untuk menjaga integrasi masyarakat di Indonesia adalah untuk agar terjaganya kesatuan Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, ya, agar terjadi ya, terus bersatu, terjalin. Mungkin cukup itu saja dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang bernama Rodotul Huda. Dia akan menjelaskan integrasi yang tepat untuk masyarakat Indonesia dan penutup sebagai kesimpulan. Kesimpulan sebagai penutup. Terima kasih. Sekian dari saya, dari kami kelompok 10. Semoga kita kelompok 10 mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.